yang akan menjadi parameter untuk SF dan SL adalah hasil pengujian dari alat yang namanya dipstik lah, ya. Nah, karena itu tadi air kalau kita taruh air ada di sini akan kemana-mana, kecuali nantinya mengiringin gitu loh. Nah itu baru lanjut. Oke, lanjut Pak. Kohesi air yang Iya, pasti nggak bisa. Jadi air itu bukan sebagai parameter ya. Alat-alatnya Pak, ini apa aja Pak? Nah itu ada laser, ya, ada receiver. Ya mungkin kalau di sini Pak Putra, Pak Ari punya water pass ya. Tapi kalau kerjaan petrol pakai water pass itu layarnya cengang Pak. Darah tingginya kuman. Makanya Ya, juga akan juling nanti ya, terus gitu kan. Pak itu kirim duluan alat. Jadi saya memang ya dengan teknologi sekarang ini ada laser Pak. Dimana laser ini mempunyai toleransi yang cukup detail ya. Terus trigger ya, atau transcript ini, ya, terus Pak. Ya, terus ada bull float, ada check rod ya. Tapi di sini saya nggak pakai nggak pakai bull float karena tidak ada hardener ya. Bull float itu saya pakai kalau ada hardener. Jadi untuk besok hardenernya. Ya, jadi yang di sini nanti saya pakai hanya check rod dan bang cutter ya. Dimana pemakaiannya nanti itu ada timingnya. Terus trowel ya, trowel itu ada box behind istilahnya sama right on dinaikin. Oke Pak, lanjut. Tapi itu yang bisa ditunggangi Pak ya? Ya, bisa dinaikin Pak. Nah ini bedanya yang trowel balik-balik sama yang flat apa ya itu penggunaannya? Yang kan ada yang kayak tampak tuh. Oh, ya. Jadi itu namanya pen Pak, pen disc lah ya, pen disc. Jadi pen disc ini itu saya pakai itu nanti sebelum saat saya akan naik ke posisi finishing ya, itu kita akan pen ya, akan pen istilahnya untuk nyasap apa ya, air semen yang berlebih di atas gitu loh ya. Kalau pakai floor hardener untuk pennya sih akan lebih banyak dipakai. Ini pakai nggak pen? Ini ada pen Pak, nanti kita lihat pemakaian pennya itu saya akan lihat saat si beton ini ada air semennya terlalu banyak apa enggak. Jadi untuk nyasap. Berarti kalau kelihatan nggak apa aja ya? Airnya nggak naik, berarti nggak perlu di pen gitu. Jadi pen saya tetap pakai Pak, karena untuk ya the worst case kalau sampai ada kejadiannya. Nah, tapi sebenarnya pen ini wajib dipakai kalau pakai hardener yang tabur. Itu wajib karena dia untuk nyasap, untuk madetin. Ya, itu wajib Pak, untuk madetin dulu. Oke, nah ini yang ini street rail ini saya nggak pakai ya. Street rail ini apa namanya, sebenarnya untuk area-area yang cold room Pak. Nggak tahu di sini cold room ada ya, tapi ada lantai kerja ya Pak Putra ya. Ada. Bisa pasang relat ya. Kalau cold room, cold freezer posisinya di atas bundek. Oh di atas konten. Jadi ada space antara lantai kerja 16 di jauh itu ada sekitar 50 cm. Jadi ya posisi di atas ada kayak ruang apa ya, ketat ya untuk Berarti untuk relat bisa ya. bisa nanti Bisa ya? di bondek nanti. Ya ini kalau relat nggak bisa Pak, kalau langsung ngecor di atasnya foam. Iya. Ya di atasnya bio foam saya harus pakai Nah, alat street rail. Tapi ini kan nanti ada. yang metode yang kedua yang daerah sini Pak. Jadi yang pertama itu saya kasih dari bondek. Ya. Nah setelah nanti di atas ini masih ada foam isolasi. Nah baru nanti yang ini yang Eko gitu yang gambar. Jadi ada dua lapis lantai posisinya. Oke, tapi untuk pemasangan apa namanya? Yang bawah bisa pakai relat. Tapi yang atas ini tadi yang Eko infoin yang ini posisinya di atas foam nantinya. Jadi kalau yang lapis pertama itu nggak perlu ini ya, dia ibaratnya gosok, nggak perlu trowel ya. Ini rata aja. Ini nggak bisa pakai relat kemungkinan karena dia posisi di atas foam. Mungkin itu nanti selanjutnya nanti tak ini metode seperti apa ya Eko. Oke, nah ini alat ukurnya Pak yang untuk ukur tadi, stick itu Pak.
benefitnya ya kita semua udah tahu lah, mungkin untuk maintenance profitnya ya, terutama roda itu akan lebih hemat. Terus nantinya kalau di epoxy, tapi di sini kan nggak pakai epoxy ya, buatan jauh lebih bagus. Terus kalau masang pastikan rackingnya di sini ya, dan rackingnya lebih. Nah cuman untuk di sini kan spesifikasinya adalah liquid hardener ya Pak ya. Iya. Oke. Nah liquid hardener ini itu atau bisa terus lagi Pak? Oke. Nanti mungkin nanti ya kita bahas lagi. Nah ini untuk grafik antara FF dan FL Pak. Nah yang di sini adalah yang dispesifikasikan kemarin adalah FF 40 ya, dan FL 40. Berarti ada di posisi ini Pak ya, posisi biru ini ya, biru ketemu kuning ya, ya biru ketemu kuning di ujungnya. Coba kita geser lagi. Nah biru ketemu kuning, biru itu apa ya? Biru itu adalah masuk ke dalam kategori 2 kalau sesuai ACI, dan untuk FF-nya adalah 30 sampai 40 ya, sudah betul berarti tadi FF 40. Kuning itu adalah masuk ke dalam kategori 1, FF-nya 40 ke 50. Jadi secara spesifikasi itu sudah betul di FF 40. Ini pakai USA Pak ya? USA ya, penggunaannya ya? ASTM Pak. ASTM. ASTM, kalau dipstick ASTM itu adanya. ASTM 1155. Ya. Ya, FF40 itu masuk ke dalam antara kategori 1 dan kategori 2 ya. Berarti raknya itu sekitar 8 sampai 13 meter. Itu masih bisa dipasang ya. Tidak boleh lebih dari 13 meter karena kan ada di antara ini. Ya, ada di antara ini. 8 sampai 13. Oke, lanjut Pak. Nah, ini untuk metodenya Pak ya. Metode pertama dari beton. Beton minimal K300 non fly ash ya. Terus ada subgrade. Ini di sini strukturnya slab on pile atau slab on ground? Slab on pile ya. Oke. Ada real konkretnya? Ada ya. Oke, kita berarti bicara dari atas ini aja, dari konkret ya. Dari konkret ini idealnya memang di atas lem konkret ada plastic sheet ya, tapi sebenarnya kalau sudah lem konkret ya plastic sheet nggak perlu sih. Cuma plastic sheet itu kalau di slab on ground itu fungsinya untuk apa? Untuk nahan air ya. Kalau ini slab on pile sebenarnya sudah nggak perlu. Terus beton, selamnya berapa ya? Saya di sini syaratnya adalah maksimal 12 Pak ya. Maksimal 12. Ya, maksimal 12. Plus minus 1. 10 plus minus 2 sih ya. Kalau 14 masuk. Kalau di spek itu saya kan 12 plus minus 2. 12 plus minus. Tadi kita kebanyakan 12 ya. 12. Pernah plus ya. Kalau posisinya maksimal 2, berarti saya minta Pesan aja 11 plus minus. Ya, range setengahnya Pak ya. Nah, kalau bisa sih dia jangan lebih dari Maksimal 12 ya. Oke, berarti paling tak. Berarti 10 plus minus ya. Ya, 10 plus minus 2 nih. 11. Terus water cement rasionya ya, ini saya di Itu sini nanti disampaikan tuh yang di sini ke ini 0,47 maksimal ya. Faktor ekspand yang pasti ya. Ya, water cement rasionya. Jadi perbandingan antara air dan semen ya. Ini kan di sini kalau kan 300 ada mix desainnya dia semennya berapa kilo ya, ada di situ dikali 0,47 sampai yang maksimal misalnya ketemu airnya sekian. Nah, cuma untuk air sekian misalnya ternyata nggak bisa nih saya kalau harusnya pemakaian air dalam 1 kubik beton 180 liter ya, tapi dengan pembatasan water cement rasio 0,47 airnya harus 160 liter ya, berarti kan ada selisih 20 liter air per kubik ya kan. Nah 20 liter air ini bagaimana nih cara Redimic ngatasin supaya dengan air 160 liter selamnya 12 harus ada apa? Harus ada penambahan sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Water retarder, Pak. Jadi yang bukan plasticizer ya, tapi water retarder. Sebenarnya ini chemical, ini
istilahnya aditif ready-mix yang diturunkan hanya water retard. Ya, atau ready-mix punya water retardnya apa, tapi harus ada penambahan water retarder supaya dengan penambahan air 160 liter misalnya per kubik selamnya lebih 12, bukan jadi selam 6 gitu loh, atau selam 8 gitu kan. Tadi kita coba di Ramadan sekarang punya udah Terus initial set beton ya, initial set beton ini artinya beton setting awal ya, itu 3 sampai maksimal 4 jam. Jangan sampai lebih dari 4 jam nih. Lebih dari 4 jam saya juga setengah mati. Nah, selesai Pak. Kurang dari 3 jam saya juga nggak perlu gitu loh. Ya, sebenarnya ini initial set ini 3-4 jam ini adalah beton normal yang tanpa penambahan aditif ya, tadi itu super stabilizer atau apapun. Ini hanya water retardant. Final setting akhirnya nih ya. Ini ya juga harus dibatasi, nggak boleh lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam saya nggak kelar-kelar. kan posisi masih airnya masih Iya kan, masanya lebih dari 8 jam sudah masih empuk atau masih waduh setengah mati tuh kan. Ini persyaratan betonnya segini nih, makanya orang ready mix harusnya ada gitu kan, supaya paling tidak udah profile udah jalan. paling tidak ada upaya sampai terus lanjut Pak. Ini yang utama soalnya. Atap dinding sudah terpasang, oke, sudah semua ya. Relat ya, relat juga sudah oke ya. Pakai yang 25 ya, tapi di sini enggak, saya tidak wajib pakai kaki relat yang bisa di-adjust ya, selama di sini ada lantai kerja. Jadi si gawangan ini benar-benar sudah kokoh ya. Gawangan ini nanti waktu ini kan dikasih palang ya di bawahnya ya, di bawah dikasih palang biar nggak lari-lari kan ya. Oke, terus ready pakai plastik. Nah ini hubungannya sama ready poin 5. Ini yang juga harus diperhatiin, nggak boleh keputus ya, nggak boleh keputus. Kalau sampai keputus, waduh, istilahnya gantung. Kita digantung aja nggak enak lah. Ya kan, misalnya Pak Ari digantung sama istrinya kan nggak enak. Apalagi ini saya digantung di proyek kan gara-gara ini kan itu kan ya apa digantung? Hah? Saya yang sering gantung. Jadi jangan digantung ya. Oke. Hah? Berarti balik ke yang tadi dulu. Wah, sulit nih Pak, sorry Pak. Ada Pak, terbatas. Ya. Pak. Selamat datang Pak. Tunggu dari jam 1 sebenarnya Pak. Kita harus ngulang lagi nih karena sebenarnya krusial di Bapak nih. Siap. Yang hari ini kan siapa yang diulang? Saya sih poinnya sebenarnya satu Pak. Kalau ini Bapak mesti menguasainya. Iya Pak. Yang utama adalah nggak boleh telat Pak. Oh siap. Yang udah kan cuma berapa kubik aja kita nunggu sampai berjam-jam itu. Padahal kan di sini Pak. Iya. Tolong Pak, itu deh ya. Nanti ini kita perlu banyak. Dia sudah ngomong harus continue loh. Gitu. Pak Jodri nanti saya suruh tungguin di sini. Ya, bosnya. Ya ada cerita Pak. Ini karena TBP juga ada ngecor di sana kan, Bapak suka juga ya ke sana ya? Iya. Nah itu, saya telepon Pak Odi ya, orang TBP-nya. Oh pernah ya Pak? Kenal loh. Oke di sini. Kenal Pak Odi ya, jangan ngecor ya besok. Iya. Itu rencananya mainnya kita sore apa malam Pak? Jam 2. Jam 2. Oke di ini deh Pak, ya poinnya nggak boleh telat Pak. Siap. Pak silakan Pak, diulang lagi Pak. Oke. Karena beliau baru datang. Oke Pak, makasih Pak ya. Pak, saya sebagai aplikator Pak yang mau membuat lantai ini rata Pak. Jadi kembali lagi seperti Pak Ari tadi bilang ya, kita ini sebenarnya satu tim nih ya, dimana saya ini adalah sebagai penyerang Pak kalau di dalam tim kesebelasan sepak bola. Ya, saya sebagai penyerang, Bapak itu sebagai kipernya Pak. Ya. Kalau
Nah Pak Ari ini sebagai morinhonya nih, yang latih nih. Lo harus gini, lo harus gitu loh. Nah, saya nggak bisa ke Adimix. Wah lo harus gini, nggak bisa. Yang bisa hanya Pak Ari Pak, kayak tadi Pak. Tegas Pak. Nah cuman istilahnya kita di sini kan satu tim ya, dalam satu kesebelasan sepak bola itu golnya apa sih? Kita kan pasti pengen dapat gol nih. Ya Pak Ari kan pengen ngegolin, biar kesebelasannya ini bisa menang. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus kerjasama. Nah, kerjasama. Jadi dalam hal ini dari pihak Redimik untuk membuat lantai ini lantainya bagus ya, karena di sini spesifikasinya efeknya tinggi Pak. Efek 40 ya. Dimana toleransinya dari efek 40 itu adalah maksimal 3 mili Pak per 3 meter Pak. Ya, 3 mili per 3 meter. Nah, dengan toleransi seperti itu, betonnya itu harus bagaimana? Ya, karena hubungannya kan dengan beton nih, ya kan? Betonnya yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa maksimal selangnya itu 12 Pak. Ya. Nggak tahu kannya di sini kan berapa ini? 300? 400. Hah? 400. Kannya 400. Iya. FC 35. Oh ya. Ya, itu kan minimal kan 300, apalagi kalau FC 35 yaitu kan 400 bahkan 375 kan. Oke, ya tapi selangnya Pak yang mau dijaga Pak. Selangnya itu adalah selang maksimal onside itu 12 Pak. Tujuannya apa sih Pak? Ya, mungkin Bapak dari Redimix tahu lah, beton itu musuhnya apa? Air. Ya, semakin banyak air, mungkin timnya Pak Ari, tukang kawannya mandorkonnya semakin beton. Karena enggak aku cuma keret ya. Tapi kan itu urusan Pak Ari yang sama tukang betonnya Pak Putra, ya kan? Nah itu yang maksudnya itu adalah tim satu tim sebenarnya kalau mandorkon itu lebih bagus. Jadi beton itu harus ditangkul, nggak bisa cuma sekali untuk dapat makin bagus karena selama 2 bulan. Water penetrationnya juga saya ada batas maksimal di 0,47 supaya tujuannya apa? Supaya menghindari evaporasi ini Pak yang terlalu cepat sehingga akan masalah saya ratain tiba-tiba nyusut, waduh nyusut kan kita nggak tahu nih 1 mili, 2 mili ya kan. Yang kedua, dengan water penetration saya batasin seperti ini bisa menghindari retak ya. Tidak ada beton yang tak retak, betul nggak ada beton yang tak retak, semua beton pasti retak, tapi kan kita harus bisa istilahnya harus bisa menjaga lah gimana sih caranya nih. Memang susah sekali, tapi ya ini salah satunya. Selain nanti ada curing, ada apa segala macam, ini salah satunya. Yang meng-layout nanti juga. Nah, initial set Pak. Initial set itu 3-4 jam. Jadi jangan sampai initial setnya itu kurang dari 3 jam atau lebih dari 4 jam. Ya itu saya kesulitan tuh untuk proses istilahnya ngalusin. Terus final setnya juga sama Pak, 6-8 jam, jadi jangan sampai lebih terlalu ketarik juga ya. Jadi betul. Oke, ini untuk beton ya. Terus itu tadi Pak Ari yang bilang saya bentar, aku mau tanya itu dari WC yang seperti itu bisa nggak Pak pakai dapat selang 10-12 ya? Dari Redimik mungkin ya, dari water ratio-nya tadi. Bisa ya. Dan ini nggak boleh pakai itu ya, apa namanya? Plastik lasernya nggak boleh kan? Nggak ada plastik laser ya. Buat retarder aja. Perlu nggak ditambahkan water retarder Pak itu Pak? Dari Redimik mungkin. Kayaknya nanti apa namanya terkait apa namanya penambahan obat. Nanti saya diskusi lagi ke bagian labnya. Tapi setahu saya sih nggak perlu. Nggak perlu kan? Karena kita udah normal. Itu beton normal sih. Iya biasanya beton normal kan masuk ke dalam. Berarti masih bisa. Nah itu Pak yang kita sama-sama harus jaga Pak, poin kelima ini. Ini benar-benar nggak boleh putus ya Pak ya, karena begitu putus 30 menit aja nih misalnya ya, 30 menit putus kan digantung nih yang mixer yang terakhir ya, itu digantung pasti akan bermasalah di pompanya karena ini selamnya kan selam 12 Pak. Nah kalau udah begitu pompa akan nambahin air cor supaya apa? Supaya mampus dadak gitu.
bulan itu udah setting Wah, ada Pak. musik udah itu Kolomnya. seperti itu. Mungkin terkait yang kita interval TM itu bongkarnya berapa lama tiap TM di Biasanya sih sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, biasanya kalau pakai GP ya. kalau seandainya saya standby-kan 2 TM di standby-kan itu Nggak apa-apa. kebanyakan apa gimana? Nggak apa-apa, 2 mixer standby sih nggak apa-apa. Jadi buat ngatur interval supaya bapak enggak itu saya standby-kan 2 mixer di sini. Iya. Ya, biasanya kan saya untuk pengecoran awal itu kita minta langsung 3 TM, 3 TM dulu, 3 TM. Berarti TM pertama nanti intervalnya kelihatan itu dua yang 4 ke 5 kita infokan bahwa intervalnya ya. Tapi biasanya sekitar 15 sampai 20. Tapi info request TM misalnya kan ada bilang interval per jam 3 TM gitu atau requestnya by project melihat kondisi lapangan gitu. Nanti yang pertama kita pakai interval ini aja dulu Pak, misalnya 15 menit tuh. Nah, kalau kondisi di lapangan misalnya ibaratnya memang ada kondisi yang itu nanti kita info dari lapangan, tolong di tahan atau interval sekian gitu aja. Nah, jadi kalau selama itu masih berjalan interval kita tetap sama seperti itu. Jadi paketin dulu aja mungkin kita main di interval misalnya kan bapak request 3 TM di awal ya. Ya, Itu next selanjutnya per jamnya mau berapa TM gitu. Nanti saya akan di list antrian atau di itu saya akan monitor per jam saya time ini nggak boleh keluar, jadi time ini khusus untuk mengawal sistemnya dulu. ya. Dari plan ke sini berapa menit Pak? Kalau setengah 11 sebenarnya kan dari proses loading sampai sini 15 sampai 20 menit Pak. Dari lebih ya. Ya proses diumumkan nomor saya gitu langsung kalau lebih dari itu bisa driver saya yang lagi makan atau apa gitu. Nah, iya Pak, Bapak harus siapkan tuh nasi padang di situ. Ya, Saya ada cerita nih, lagi makan Pak, tunggu. Ada cerita ya. bulan sekian sampai Ya. 45 menit. Ya makanya ini perhatian khusus Pak. Nanti saya ingetin ke ekonominya apa kepala drivernya untuk ini tolong jangan sampai tidak kalaupun makan ya setelah dia bongkar. Ya, kita ini kan 1 jam kalau itu 15, kalau interval beton juga 15 menit harusnya ini masuk, ini keluar juga, ya kan? Jadi keluar masuk bapak masuk ke sini kan 15 menit, saya juga misalnya tuang 15 menit, jadi harusnya bisa continue. Bisa begini Nah, kan dengan 1 jam 3 itu. Ya, jadi 1 jam tuh kita itu aja ke 4 mobil dulu Pak, 4 mobil ya. Jadi kita patukan. Yang pertama 4 ya langsung ngegas Ya, ya. ya. Jadi ini dari Pak teorinya begitu Pak. Makanya ini kita evaluasi. Ya, 1 4 atau 3 ya. Ya. Kan kelihatan nanti begitu sudah berjalan 1, 2, Ya, nanti 3 itu kan kelihatan Pak intervalnya berapa. Ada kendala apa gitu kan ya. Itu nanti baru kita infokan. Betul, ya, Pak. Ya. Ya. Normalnya sih maka kayak gitu biasanya. Oke, yang penting justru kalau nanti ini setiap mobil ada cek selang nggak ya? Dexam dong Mas ya. Biasanya Dexam saya. Ada ya. Berarti besok itu startnya habis Jumat, besok kan ya Pak? Habis Jumatan dulu. Oh gitu. Ya udah, kalau setiap mobil ada cek selang sih lebih baik. Jadi begitu ketahuan selangnya di atas 12 itu bagaimana? Nah itu pertanyaan saya. Gimana Pak? Kalau ada waktu cek selamnya dicek lebih dari 12 nih, Balikin aja Pak, dicek. balikin ya. Dicek ya. Iya. Oke. Kalau kurang dari 10 juga dicek ya. Iya. Oh. Oke, terus untuk volume ngecor ini di sini sudah masuk, ya. Modul cor juga sudah oke, ya. Waktu pengecoran ya jam 21 nih di sini sudah lebih pagi. Ya. Itu 500 besok sekalian apa bertahap di Mas? Kalau besok volume 500 meter lebih pak. 500 meter itu 120 dengan apa? Volume 120 kubik ya? Enggak, lebih besok volumenya itu berapa? Meter perseginya lebih itu. Kalau meter perseginya di 520 meter persegi, tapi kalau kubikasi beton 120. 120 kan? Ya, maksimalnya 120. Ya. Nanti yang pengecoran kedua di 180. Nah, mungkin yang jadi masukan saya ini kan
biasa yang jadi masalah itu pas pergantian shift. Ya betul. Ya, yang pas pergantian shift. Nah ini tolong kita masing-masing sama-sama untuk menjaga, Pak. Jangan sampai nanti pergantian shift digantung gitu loh. Nah ini yang harus diantisipasi, Pak Putra. Penggantian shift itu karena sudah menjadi rahasia umum, penggantian shift itu biasanya molor. Tapi ini harusnya, Pak, ya, dari pihak akademisi ini kan ngecor yang krusial ini cuma 2 kali ngecor, Pak. Ya, Jumat sama rencana hari Minggu ya. Ya tolonglah kita sama-sama supaya Pak Ari bisa mengebolkan lantai ini baik ya. Kita benar-benar jaga untuk di 2 kali ngecor ini yang benar-benar krusial untuk di area warehouse yang harus flatness-nya tinggi gitu loh. Ya Pak. Berarti 120 sama 180 ya Pak Putra ya? Ya, aplikasinya itu. Itu nanti mungkin dari pihak Jakarta yang akan coba ini lebih intensif lagi ke ini. Oke Pak, terus. Nah ini untuk pelaksanaannya ya kita sudah join survei ya, join survei sudah mulai ya. Untuk join survei relap ya kita bareng-bareng Pak. Ya terus nanti dari mandorcor itu posisi ada di depan spreader ya. Ya ini belakang spreader, ini dalam spreader, dan ini mandorcornya itu di sini. Ya nanti mandorcornya sama ngisi. ya narikin sama ngisi celah yang ada di spreader. Ya. Di belakang spreader itu sudah full tanggung jawab saya. Ya tanggung jawab saya belakang spreader. Untuk yang di depan yang masih ada tanggung jawab dari pihak mandorcor. Terus itu selalu tadi bullplot, tapi bullplot di sini saya nggak pakai karena nggak ada benar. Terus tekrot, home cutter, rower ya. Sementara di sini burnish itu diperlukan ya karena nanti ada liquid terakhir. Ya. Oke. Nah ini untuk pengetesannya. Pengetesannya itu bisa pakai stick ini Pak untuk FF dan FL. Ya. Nanti saya akan ngetes setelah ngecor kedua Pak. Ya setelah ngecor kedua nanti saya akan tes. Oke Pak, lanjut Pak. Nah ini pengetesan lain untuk yang ICI kategori tadi pakai laser atau 3 meter atau pakai jiganya ya. Ini kan tadi pakai di sini. Terus, nah ini metodenya Pak. STM. STM 1155. Ya. Ini nanti ini program ini ada di dipstick. Ya. Ada di dipstick dan nanti saya akan masukin panjangnya sama lebarnya. Ya. Lebar di sini kan kemarin 5 meter, panjang berapa meter bukan? 54 ya. Nah, panjang 54. Ya 54. Nanti di sini adalah 54, di sini adalah 5 ya. Nanti ini semua di sini ini sudah diprogram oleh stick Pak. Jadi saya harus ngetes nanti berapa line berapa semua. Ya. Oke, terus nah ini nanti hasilnya seperti ini dari dipstick. Ya. Ada hasil untuk satu modul FF berapa, FL berapa langsung ketemu ya. Langsung keluar. Nah ini di sini misalnya nanti ada 1, 2, 5 ya. Dan ini saya dan nanti ada 5 slab Pak. 5 slab ya. Bahkan keluar hasilnya di sini dan nanti setelah 5 slab di sini ada project summary ya dari semua slab itu summary-nya berapa? Rata-ratanya. Oke Pak, lanjut. Ya, nah ini mungkin apa namanya referensi aja ya. Itu nanti sambungannya kelihatan ya? Sambungan apa? Sambungan pengecoran 1 dan 2. Ya, pasti ada Pak. Oke. Pasti kelihatan. Jadi nanti sambungan. Itu nanti di cutter apa cuma nanti Ya, gimana ya? jadi, Dirapikan atau nggak perlu? Ini di sini kan ada liquid hardener. Nah, Liquid hardener itu saya aplikasinya itu minimal 21 hari umur beton Pak. Ya. Jadi
Sisi tadi 21 hari setelah pengecoran. Berarti kalau pengecoran di sini terakhir tanggal 26 ya. Halo teman-teman, saya mau pijetin Kak. Dan lupa kakek ya teman-teman, cepet gimbal ya teman-teman. Dah. Pulang.